Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita haji, seperti biasa kita niat terlebih dahulu niatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah, diberikan barakah umur, barzakh rezeki, barzakh keluarga, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ngaji ini kita hadiahkan pahalanya kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita dan jamaah kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka senantiasa dirahmati oleh Allah, kuburannya dijebatkan oleh Allah, dijadikan kuburannya Allah dan jinnah akan dari dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila harus hidup, mudah-mudahan kita panjang umur serta afiat, dijauhkan dari bala, dari musibah, dari segala penyakit yang berawasi, yang mematikan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wala tadri sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ala al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala sayyidul ma'arif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal muslimat jamaah haji rutin di Masjid Al-Jihad setiap saat subuh. Hari Kamis yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya muliakan, setelah kita mempelajari tentang furudul wudu, fardu-fardunya wudu, maka kita sekarang sampai pada bab sunnah wudu, sunnah-sunnah yang seseorang tersebut ketika berwudu dianjurkan untuk mengamalkannya. Di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, la yusbihu 'abdul wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudu, betul-betul wudunya itu dijaga dengan sempurna, illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, kecuali dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan dihapus, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengatakan itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, supaya wudu kita itu sempurna, perlu kita sempurnakan lagi dengan sunnah-sunnah wudu. Baik. Sunnah wudu kathiratun. Sunnah-sunnah wudu itu banyak sekali.
bagian ya, sampai 70 bagian sunnah wudu. Minha kita tidak akan mempelajari sampai 70, cuma minha di antaranya saja yang kita akan pelajari. Al-awwal yang pertama, sunan alladzi qabla ghusl wajh. Sunnah-sunnah yang dianjurkan bagi seseorang sebelum membasuh wajah. Jadi sebelum membasuh wajah kan wudu yang pertama membasuh awaliyah, kemudian membasuh wajah. Ini sunnah yang dilakukan seseorang sebelum membasuh muka, sebelum membasuh wajah. Bagaimana? Yang pertama, talaffuzu bi niyyati sunnah wudu, melafazkan dengan niat sunnah wudu, nawaitu sunnah wudu, ya, atau nawaitu fardhu wudu, itu jatuh hukumnya sunnah. Dengan lisan disuarakan, kalau pakai hati itu hukumnya wajib. Yang kedua yaitu tasmiyah wa ta'awud. Tasmiyah itu baca bismillah, ta'awud itu membaca a'udzu. Wa aqalluha, paling sedikitnya seseorang itu membaca tasmiyah dan ta'awud yaitu ucapan bismillah, paling sedikit, paling sedikit. Wa akmaluha, paling sempurnanya yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Yang artinya, rabbi, wahai Tuhanku, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan, wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah ayyahdurun, dari kedatangan syaitan. Itu doanya ketika seseorang itu hendak berwudu. Jadi ketika dia itu sebelum menghidupkan keran, doa dulu, nawaitu sunnah wudu, ya, habis itu apa? Bismillahirrahmanirrahim, ya, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, itu doanya. Ini kalau kita doa secara doanya banyak yang di selebaran itu ringkasan saja yang mungkin sering diamalkan oleh kita selaku orang awam, ya. Ada yang diamalkan oleh guru kita, ada banyak versi, banyak doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Yang kedua yaitu sunnah yang dilakukan sebelum membasuh wajah, yaitu siwak, memakai siwak. Jadi sebelum wudu itu sudah siwak terlebih dahulu. Dan berdoa sebagaimana yang telah kita pelajari pada pembahasan siwak, yaitu Allahumma bayyid bi asnani, ya Allah putihkanlah gigi-gigiku, maksudnya bi lisani, dan kuatkanlah gusi-gusiku, wajabir bihi hati, tetapkan rahangku, langit-langitku, wabalik bihi, dan berkahi aku di dalamnya, wajibni alaihi ya arhamar rahimin, dan berikanlah aku pahala dengan memakai siwak tersebut ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih ya. Baik, itu memakai siwak. Kalau tidak bisa doa harus sudah jalan siwaknya. Kita membahas tentang sunnahnya saja. Yang keempat, hasbul kafain, membasuh dua telapak tangan, ila qu'ain, sampai pergelangan. Ya, kalau bahasa kita misu, ya, pijit sampai pergelangan. Wa yusannu ghusluhuma ma'an, dan disunahkan membasuh telapak tangan, ya, dua tangan ini sampai pergelangan ma'an, bersamaan. Bukan tangan kanan dulu baru kiri, tapi bareng. Kalau tiba langsung ditiupkan. Kalau dipakai keran langsung dua-duanya. Bukan satu dulu baru dan kiri, tapi ma'an, bersama. Dengan berdoa, kalau di sini di dalam kitab ini disebutkan Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minas su'ubi wal halakah. Yang artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan dan keberkahan, dan aku berlindung
Itu doa dalam versi di dalam kitab takbiran ini. Adapun doa yang disulangkan yang mudah, yang sekiranya kita mudah untuk mengamalkan dan mempraktekkan dan mudah menghafal, yaitu Allahumma fa'yadi min ma'asika, yang artinya ya Allah, jagalah kedua tanganku dari semua perbuatan maksiat, ya. Itu doa ketika membasuh dua telapak tangan. Yang kelima, al-madmadah wal istinsar, berkumur. Wal istinsar, memasukkan air ke hidung, dihirup. Dengan berdoa apa ketika madmadah berkumur? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasarati dzikrik wa tsabbitni bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Itu doa berkumur. Dalam versi lain doanya dalam lembar ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, Allahumma skini min haudi nabiyyika ka'sa la tamau ba'dahu abada. Sama saja, boleh-boleh saja, ya. Kemudian istinsar, memasukkan air ke hidung dengan berdoa Allahumma arifni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, rahmati saya, arifni, berkahi saya dengan bisa mencium bau surga dan engkau ridho kepadaku. Kalau di selebar disebutkan Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatika. Ya Allah, jangan engkau haramkan kepada kami harumnya kenikmatan surgamu. Itu doa ketika istinsar. Kalau kita tidak hafal ya kita langsung aja. Ketika tidak membasuh muka, Bismillahirrahmanirrahim, itu saja. Setelah telapak tangan, habis itu berkumur. Ya, misalnya kita berkumur. Ini sunnah berkumur, bukan wajib. Ya, wajibnya cuma membasuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala sama kaki. Berkumur hukumnya sunnah. Kenapa kita itu perlu mempelajari sunnah-sunnahnya wudhu, diantaranya berkumur? Iya, kadang kita itu ketika hendak melakukan sholat, sebelum melakukan sholat, sebelumnya kita itu makan terlebih dahulu atau nyemil terlebih dahulu, maka sunnah bagi kita berkumur biar bersih mulut kita ini. Dan ketika sholat, Allahu Akbar, segala sesuatu yang dihalalkan sebelum sholat itu menjadi haram, seperti makan, minum itu haram, tidak boleh. Nah, ketika sholat Allahu Akbar sudah konsentrasi, fokus, dan menghindari dari apa? Kalau bahasa kita itu sisa makanan atau selidit yang mengganggu kekhusyuan sholat kita. Kalau mau pakai selidit sudah. Habis itu sengaja atau tidak sengaja telan bisa batal. Makanya itu kita disunahkan untuk berkumur supaya ibadah kita betul-betul sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian istinsar itu menghirup air, ya, menghirup air, memasukkan air ke hidung dengan disangatkan, sangat. Kalau misalnya dihirup, ya, disedot. Itu punya sunnah sampai khaisun, sampai akal di sini. Faedahnya apa? Faedahnya siapa orang yang istinsar sampai mata hidung, maka akan dijauhkan daripada dan diberikan kesehatan, dijauhkan daripada penyakit yang namanya pilek dan pusing, sakit kepala. Itu faedahnya, ya, yang yang disunahkan bagi seseorang untuk istinsar ketika berwudu. Kalau nggak bisa ya sudah sewajarnya saja, yang sekiranya masuk di sini, ya. Kalau disunahkan di sini sampai akal, sekiranya kita itu menghirup, itu masuk ke sini langsung ke kepala, tang. Kalau belum tidak biasa, masih pertama, itu betul-betul memang sakit pertama. Tapi kalau sudah terbiasa tidak sakit dan nggak gampang ngeluh, ya wanita pelengen, ya, nggak gampang pusing, ya, dari semacam itu. Kemudian
Mubalaghah fi himali ghairi shaim. Mubalaghah itu menyangkatkan antara keduanya. Ketika berkumur disangkatkan. Ambil air, ya. Ambil air lagi, terus kemudian apa? Diputarkan, ambil air lagi. Disunahkan, disangatkan. Sangat bagaimana sampai apa? Orang jadi bagi orang yang tidak puasa. Bagi yang puasa makruh, ya. Khawatirkan masuk. Kalau masuk meski tidak sengaja batal. Paham ini kan? Kemudian istinsak juga disunahkan untuk disangatkan bagi orang yang tidak berpuasa. Bagi orang yang puasa dan disunahkan hanya sebatas hidung yang bisa digerakkan saja. Yang tidak bisa digerakkan ini namanya batin. Maka kalau kita istinsak sampai ke batin bisa batal puasa kita karena istinsak. Terus bagaimana kita ambil air? Oke, teles ya, pasang. Kalau misalkan untuk menjauh hati-hati, nggak usah istinsak juga. Toh istinsak itu sudah supaya puasa kita itu benar-benar sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedelapan yaitu istinsar. Istinsar yaitu mengeluarkan air dari apa? Hidung. Ketika seseorang ini istinsar, ambil air pakai tangan kanan, dihirup, sudah habis apa? Dikeluarkan pakai tangan kiri. Di sisi nol bahasa kita. Ya, disisikan. Ambil air lagi. Nah, dihidupkan. Jelas ya? Itu istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Kemudian kemudian yang ke berapa ini? Ke-8 taslis 3. Jadi ketika membasuh anggota wudu, baik itu berkumur, istinsar, basuh wajah, sampai terakhir 3 itu hukum sunnah. Al-thani as-sunnah allati fi asna'i ghusl wajah. Sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika seseorang membasuh wajah. Kalau tadi sebelum membasuh wajah, sekarang ketika membasuh wajah ada sunnah tidak? Ada. Apa saja? Yang pertama, talaffuz biniyat, yaitu melafazkan, menyuarakan niat. Nawaitul wudu'a itu hukumnya sunnah. Kemudian setelah niat, ya nawaitul wudu'a selesai dalam hati, kemudian sunnah. Kemudian apa? Ambil air, dibasuh dari ujung muka sampai dagu dengan berdoa apa? Ini Allahumma bayyin wajhi binurika yawma tufyadul wujuh awliya'ik. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu di hari wajah-wajah para kekasihmu itu putih. Maksudnya berseri-seri. Kalau wajah berseri-seri, tentu dia orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang antri untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tusawwid wajhi bidulumika yawma tusawwidu wujuh a'daik. Dan jangan kau suramkan wajahku dengan kegelapan pada hari di mana wajah-wajah sangat ketakutan ketika bertemu dengan engkau, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang anuso, yang suka maksiat dari kaum muslimin yang mau masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, wedi ya hindarkan. Nah, itu doanya. Dan di sini disebutkan doanya lebih gampang, lebih singkat, yaitu Allahumma bayyin wajhi yauma tabyadul wujuh wa tasbatul wujuh. Ini sering Al-Fakir amalkan, ya. Sering Al-Fakir amalkan. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah wajahku putih berseri pada saat wajah-wajah menjadi putih dan menjadi hitam. Allahumma bayyin wajhi yauma tabyadul wujuh wa tasbatul wujuh. Di sini Al-Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Ramli, Al-Imam Zakari Al-Ansari, dan Imam Azra'i, dan Imam Nawawi, dan imam-imam yang lainnya menganjurkan tidak meninggalkan doa ini ketika membasuh wajah. Supaya apa? Betul-betul kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan wajah kita dikenal oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya, dan kita mengharapkan syafaat beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.
Amin. Doanya apa? Yaitu doanya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Moga sareng-sareng Allahumma bayyid wajhi. Allahumma bayyid wajhi. Allahumma bayyid wajhi. Allahumma bayyid wajhi. Yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Allahumma bayyid wajhi. Allahumma bayyid wajhi. Yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Itu doa ketika membasuh muka, di mana para ulama kita menganjurkan sangat jangan pernah meninggalkan doa ini karena sangat penting untuk dikenal oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kala di mahsyar, di mana semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir berkumpul menjadi satu di satu tempat yaitu di mahsyar. Mana umat Kanjeng Nabi? Nah, supaya lebih dikenal, ini ada doanya ketika membasuh wajah Allah. Bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Kalau lebih lengkapnya di sini yaitu Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadul wujuh awliyaik wa la tusawwid wajhi bidulumika yauma tusawwadul wujuh a'daik. Itu doa yang sempurna. Kalau lebih mudahnya ini saja, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Baik. Kemudian apa lagi sunnahnya ketika membasuh wajah? Yaitu an yabda'a bi wajhi min a'la. Ketika membasuh muka, wajah, yaitu dari atas. Dari sini, dari ujung. Jadi ambil air. Ya, bukan dari apa namanya tengah, bukan, atau dari sini tunggu karena di sini baru kiri, enggak, tapi dari ujung. Paham ini ya? Itu sunnahnya. Dan ketika ayat utama biyadihi jami'an, hendaknya seseorang sunnahnya yaitu ketika membasuh wajah mengambil air, ngadai air dengan kedua tangannya, pakai dua tangan. Bukan pakai tangan satu, misalkan keran tangan satu. Enggak, tapi apa? Pakai dua tangan. Kalau pakai gayung bagaimana? Ya sudah ambil gayung. Paham ini ya? Kalau pakai gelombang di kamar mandi, langsung masukkan air. Itu hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat, ta'ahudul mak, teliti di dalam membersihkan tepi mata yang sebelah yang bergaris dengan hidung, yaitu sebelah apa? Sebelah kanan gitu. Ya ini yang ujungnya yang garis dengan hidung yang ini. Nah, tadi ketika wudhu harus diginikan, pakai jari telunjuk. Yang kiri pakai ibham jempol. Nah, jadi ketika wudhu Ta'ala, habis itu apa? Pakai ini, tangan set. Habis itu apa? Jempolnya seperti ini. Paham ini ya? Itu daripada kesunahan wudhu. Tapi maaf, kalau ada apa namanya? Tahi matanya, tahi tubuh misalnya. Ya, ono bahasa Jawa ya, bahasa dasarnya ketek, ketek kandel dengan atos. Bagaimana? Wajib dibersihkan. Wajib dibersihkan ya, dari ketika wudhu wajib dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan maka tidak sah wudhunya. Kalau wudhunya tidak sah, sholat otomatis tidak sah. Paham ini ya? Kalau tidak ada maaf dan ada keteknya tetap sunnah dibersihkan. Paham ini ya? Ini membahas sunnah. Kemudian masuk ududain, mengusap dua telinga. Satu telinga ini ya. Yang jempol ini belakang daun. Tadi di bagian gini, ya, tinggal gini, ya. Yang ini, yang ujung ini dimasukkan, dijalankan di sela-selanya ini. Nah, ini sela-selanya di apa namanya? Digosok atau apa namanya? Diusap dengan jari telunjuk. Jadi ambil air, ketika gini, kan ini belakang belum, ini tempelkan. Nah, perut ditempelkan. Jadi dimasukkan, dijalankan di sela-sela
tinggal di belakang, tinggal meninggal. Itu sunnahnya, ya. Kalau sunnah biasa ya mana? Kalau misalkan pulau gak iso karena wis ini ya kamu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dia sunnah, sunnahnya diajarkan, ya sunnahnya supaya rata. Kemudian itolatul hurroh itu melebihi batas. Kalau wajah kan dari ujung sini sampai bahu. Disunahkan lebih dari apa? Dari tempat tumbuhnya rambut sini dari ujung tapi agak lebih sedikit. Dan ini bukan sampai bahu saja, sampai belakangnya di bawah. Itu punya sunnah. Sunnah menghindari daripada wudhu kita yang tidak sah. Kalau misalkan dilebihkan, pasti untuk kita membasuh muka kita sah. Tapi kan dipaskan, pas aja gitu saja. Ininya tidak kena, terus ininya pas. Khawatir ada yang luput tidak kena basuhan. Khawatir tidak luput dan tidak sah untuk kita dari semuanya. Kemudian adalku yaitu meratakan air, ya, diratakan di seluruh muka ini diratakan. 9 tahlilul lihyah kata wal 'adl kasifah. Menyela-nyela jenggot atau brewok yang tebal dengan tangan kanan. Bukan pakai tangan kiri tidak, tapi pakai tangan kanan. Kalau brewoknya atau jenggotnya tebal. Itu daripada sunnah-sunnah ketika seseorang itu membasuh wajah. Yang ketiga, sunan allati fi asna'i ghusl yadain. Sunnah-sunnah ketika membasuh kedua tangan. Bagaimana itu sunnahnya? An yaqtadi'a bil kaffain, diawali dari dua telapak. Bukan dari siku, tapi dari telapak. Ambil air. Jadi gini guys. Makanya misalkan ada lubang ada di kamar mandi, kita masukkan air, ambil ini, kita lihat. Itu sunnahnya. Kemudian idakan yusufullah ala nafsi, apabila air tersebut dituangkan dengan diri kita sendiri, ya misalkan kita ambil di gelombang, di bak semacam itu, atau pakai cibuk, kayu, dikayukan ini. Itu sunnahnya. Wa idza asaba ala ghairi, apabila air tersebut dituangkan dengan alat yang lain, misal sabur, contohnya seperti keran. Nah, keran ini bagaimana? Apakah dari ujung jari ini dari telapak? Enggak, tapi mirfaq dari siku. Nah, kalau pakai keran dari sini, siku dari masukin kan sehat. Kalau enggak pakai keran dari tangan. Ini itu sunnah ketika membasuh tangan. Dan doanya yaitu Allahumma aqimi kita biyamini wa adkhilil jannata bihari Isa. Itu ketika membasuh tangan kanan. Versi kitab di sini. Allahumma inni a'udzubika an yu'tiyani kitabi bisimali aw min wara'i dhahri. Itu doa ketika membasuh tangan kiri. Di sini disebutkan gambarannya, ya, dalam selembaran. Doanya yaitu Allahumma aqini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah buku catatan amalku, yaitu rapor kita, dengan tangan kananku. Allahumma la tuqini kitabi bisimali. Ya Allah, jangan kau berikan buku catatan amalku dengan tangan kiriku. Jadi Allahumma aqini kitabi biyamini itu basuhan doa untuk tangan kanan. Tangan kirinya Allahumma la tuqini kitabi bisimali. Ya, Allahumma la tuqini kitabi bisimali. Jangan kau berikan rapotku, kitabku dengan tangan kiriku. Bagaimana begini? Ketika seseorang itu nanti di mahsyar diberikan rapot oleh Allah Taala, ini rapotmu. Ketika seseorang itu mengambil dengan tangan kanannya, apalagi kalau bahasa Jawa, orang Jawa kita itu apa? Pakai kedua tangan. Dikait mesti pakai tangan dua. Dengan sopan sudah pasti orang tersebut apa? Selamat masuk surganya Allah SWT. Itu ciri-cirinya. Ketika merasa nanti seseorang itu dikasih rapot oleh Allah, dia ambil dengan tangan kanannya, pas
pasti orang tersebut selamat. Akan tetapi ada orang nanti itu ketika di akhirat, di mahsyar, ketika diberikan rapot oleh Allah Taala, bukan pakai tangan kanan, tapi pakai tangan kiri. Kalau kita kasih sesuatu kepada orang, terus dia itu ngambilnya dengan tangan kiri, sopan atau bukan? Gak sopan, kurang ajar ini. Ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memberikan. Pakai tangan kiri, gak sopan. Alamat orang tersebut nanti suruh khotimah. Alamat orang tersebut bakal masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi ketika dikasih rapor, mau diambil dengan tangan kanan ini langsung lumpuh. Yang mengambil tangan di kiri. Padahal sebelumnya apa? Bisa, tapi ketika dikasih rapor ini spontan, lumpuh. Tangan kanan tidak mau, tangan kirinya yang ambil. Alamat orang tersebut celaka. Ada yang ambil pakai apa tadi punggungnya. Jadi ketika dikasih rapor, ambil ini. Gak sopan. Alamat orang tersebut masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya terhindar dari itu semuanya, ada doanya ketika wudhu, yaitu ketika membasuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Kalau tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Itu doa ketika membasuh kedua tangan. Baik. Kemudian sunnahnya lagi ketika membasuh tangan, tayammum. Tayammum itu dibasuh sebelah kanan terlebih dahulu, baru kiri. Boleh seseorang itu membasuh kiri dulu baru kanan, boleh. Tapi sunnahnya kanan terlebih dahulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Kemudian tahlil, apa tahlil? Tahlil itu menyela-nyela jari, ya, menyela jari. Sunnahnya ditumpuk dari tangan kiri di bawah tangan kanan di atas. Bukan gini, tapi gini. Sunnahnya. Paham ini ya? Kalau kaki beda lagi nanti jalan-jalannya. Sunnahnya gini. Kemudian itolatu takjil, melebihkan dari anggota wudhu. Kalau kita wajib sampai siku, maka dilebihkan, ya. Kan dalam fardu wudhu wajib sampai siku-siku, disunahkan dilebihkan. Sunnahnya bagaimana? Sampai mana? Apa lebih sedikit atau bagaimana? Sunnahnya sebanyak mungkin, sampai lengan pun juga disunahkan. Kenapa? Karena kan Nabi Muhammad SAW mengibaratkan seorang yang berwudu nanti di mahsyar itu akan kelihatan bercahaya anggota badannya sebagaimana kuda. Kuda kalau warnanya coklat, tapi tangan kakinya itu warnanya putih. Kan aneh ya, beda dari yang lain, istimewa. Jadi cirinya seperti itu, merupakan kanjeng Nabi demikian. Semakin banyak, semakin lebih sampai pundak ya, semakin bagus, semakin sunnah. Baik. Kemudian tahlilul khatim allati yasilul ma tahta, menggerak-gerakkan cincin. Menggerak-gerakkan cincin ketika membasuh kedua tangan pakai cincin, digerak-gerakkan supaya apa? Air tersebut masuk di bawah cincin. Kalau misalkan cincin tidak digerak-gerakkan, kemudian kita wudhu salat wudhu, khawatir air itu tidak masuk di bawah cincin, wudhu kita tidak sah. Kalau tidak sah, sama kita otomatis tidak sah. Paham ini ya? Jadi sunnah menggerak-gerakkan khatim, yaitu cincin. Kemudian selanjutnya mualah itu sambung, habis membasuh wajah, membasuh kedua tangan. Ingat, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Contoh misalkan, karena ada saja orang itu rotok nyeleneh, iseng cari sensasi, ambil ke tempat wudhu, sudah basuh wajah kan, habis itu tidak dilanjutkan basuh tangan. Dia mungkin pulang atau nonton televisi atau mainan handphone misalkan atau ngangkat telepon sehingga tidak sambung. Habis selesai hajatnya dari telepon, dari nonton televisi atau nungguin tamu atau apapun sudah
habis itu melanjutkan membasuh tangan. Boleh? Boleh dan sah. Nggak usah ulangi wajah lagi, enggak. Lanjutkan tangan. Meskipun wajahnya itu yang tadi dibasuh dengan air itu sudah kering. Ya, nggak apa-apa, tapi makruh. Makruh bagaimana? Apabila ketika seseorang membasuh wajah, kemudian wajah ini kering, baru seseorang membasuh tangan. Wes garing baru membasuh tangan, itu hukumnya makruh. Kalau dipisah, habis basuh tangan, habis itu dia itu mungkin sayurnya mati, Pak, terus basuh wajah mati, Ustaz. Ini wajah masih apa? Basah. Akhirnya keluar atau ke tetangga atau kemana cari air, melanjutkan wudhu yang kedua itu membasuh tangan. Sedangkan mukanya masih basah. Bagaimana? Apakah jatuh hukumnya makruh? Tidak, tetap hukumnya sunnah, dianggap wala sambung selama wajahnya masih basah. Tapi kalau kering hukumnya makruh, sah wudhunya. Ya. Kemudian apa lagi? Taslis 3. Yang keempat, as-sunan alladhi fi asna'i masjid ras. Sunnah-sunnah yang berada yang ada ketika seseorang mengusap kepala. Sunnahnya apa? Yaitu wa yusannu bi an yudhibahamin ala sadri. Disunahkan bagi seseorang meletakkan ibham, jempol, kedua jempol ala sudrai. Sudrai ini gimana? Sing biasa kalau sing dipijeti mah sing rada jeglon nah, diletakkan ini. Ya, letakkan sudah. Wa yusika sababatan bibaqihima dan menempelkan sababah itu telunjuk nempel lagi. Jempol ke tempat yang biasanya kita pusing itu ya. Yang ini nyata tadi. Nempel. Sudah. Wa yabda bimasi min muqaddam ra'as ila akhir dan dipusatkan ke belakang dari depan ke belakang sampai kepala sampai ujung. Habis itu ini kan belum dilempelkan, masih jari, okay? Masih jari. Ini cuma untuk menahan. Sampai sini. Nah, ketika sudah sampai ke belakang, ininya ditempelkan semuanya jari, tempelkan ke belakang. Paham ya? Sakit ya? Sakit. Jadi ini ya, dua jempol, kemudian ini ditempelkan, dijalankan ke belakang. Ketika sampai di belakang, kedua semua jari ditempelkan ke kepala. Kalau sudah biasa ya, kan? Agak ambil air lagi, itu hukumnya sunnah. Ya, yang wajib, yang penting satu tetes masuk ke kulit pori-pori kepala atau satu rambut basah sudah cukup sah. Dengan catatan rambut tersebut tidak terlalu panjang, pendek misalnya. Kalau terlalu panjang, ya harus ke kulit kepalanya. Itu cara mengusap kepala, ya, mengusap kepala. Walaupun itu dari segi sunnah, walaupun kita nggak mau sulit, nggak ambil air, kita saja nggak apa sah aja. Cuma sunnahnya dibasahi semuanya, ya. Kalau misalkan dikeran, bagaimana? Ya tidak apa-apa. Kalau keran kita gini geleng, tidak apa-apa, terserah. Tapi sunnahnya apa? Diusap bukan dibasuh. Ingat, diusap sama dibasuh beda. Kalau dibasuh, air tersebut mengalir. Kalau diusap, airnya tidak mengalir pulang. Kalau ada orang wis basah kabeh daripada diri saya pun keroncongan dia apa? Kayak atau dikeran gini-gini geleng-geleng. Bagaimana? Tidak apa-apa, tapi makruh. Lu kan sunnahnya semuanya, iya semuanya, tapi makruh. Sunnahnya itu diusap bukan dibasuh. Paham ini ya? Kemudian masuk raqabah, mengusap leher. Mengusap leher. Ainda Imam Ghazali berbuat Rafi. Kata Imam Ghazali, Imam Bukhari, Rafi dan Imam yang lainnya, yusan bil yadil yumna, disunahkan itu apa? Dengan pakai tangan kanan. Jadi leher habis satu kepala atau ini sunnah
mengusap leher, gulu-gulu sampai ini dari belakang. Pakai tangan kanan, bukan pakai dua tangan enggak. Pakai satu tangan tapi tangan kanan. Ambil air, ya itu hukumnya sunnah. Dan ada doanya, Allahumma fuqara ummati minan nar wa a'udzuka min salasil wal aghlal. Ya Allah, bebaskanlah diriku dari api neraka dan lindungilah aku dari rantai dan belenggu api neraka. Itu doanya, ya. Kalau di selebar kertas saya cantumkan hanya kepala saja, yaitu doanya Allahumma harrim sahri wa bashari 'alan nar wa adallani tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, harapkanlah rambutku dan kulitku atas api neraka, naungilah aku di bawah arasmu pada hari tidak ada naungan kecuali naunganmu. Atau hanya sepotong saja, separuh, Allahumma harrim sahri wa bashari 'alan nar, itu saja boleh. Dan ini biasanya Al-Fatih sendiri juga mengatakan demikian. Sebenarnya Allahumma harrim sahri wa bashari 'alan nar. Kenapa? Titik gampang dihafal. Nek dodo gak hafal lah, Mbak. Nah, sedikit saja tidak apa-apa. Allahumma harrim sahri wa bashari 'alan nar. Yang penting kita sudah melakukan sunnah, harapannya kepala kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. As-sadis, yang keenam daripada sunnah-sunnahnya seseorang itu wudu, yaitu ketika membasuh kaki, kaki. Tidak kana yusallu ala nafsi. Apabila seseorang itu menuangkan air dengan dirinya sendiri, wa idza sabba alaihi ghairu fayadu bil ka'ab. Sunnahnya yaitu ketika seseorang itu wudu, misalkan pakai kayu, maka disunahkan dia itu membasuh dari asobek driji kaki, bukan dari atas. Kalau kita kan dari atas biasanya, tapi dari sini, dari ujung jari baru sampai mata kaki. Kalau memakai alat seperti selang ataupun apa, keran, itu dari apa? Mata kaki turun ke bawah. Baik. Wa yaqulu inda ghusli yumna, dan berdoa ketika membasuh kaki kanan, Allahumma sabbit qadami ala sirati mal aqdami ibadika sholihin. Ya Allah, tetapkanlah kakiku di atas sirat bersama orang-orang hamba-Mu yang soleh. Ketika membasuh kiri, Allahumma ya'udzuka anda sila qadami ala sirati finnar. Kalau di sini lebih gampangnya, Allahumma tsabbit qadami ala sirati yauma tazilu fil aqdam. Ini biasanya al-fakir amalkan, paling gampang daripada yang tadi terlalu panjang. Yang artinya, ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas jembatan Shiratal Mustaqim pada hari di mana banyak kaki-kaki yang tergelincir. Kan sirat jembatan kecil dari mana? 7 pedang yang paling tajam, lebih kecil dari 7 kali rambut yang paling kecil. Ya Allah, lakunya ya. Ini cuma tergantung amal. Kalau dia berdoa ketika wudu dengan doa itu, Allahumma tsabbit qadami ala sirati yauma tazilu fihi al-aqdam, insyaallah dilindungi oleh Allah Ta'ala dan dia bisa lewat sirat, melewati jembatan tersebut meskipun kecil menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itu doa ketika membasuh kaki. As-sunnah allati ba'da faraid wudu sudah selesai. Sekarang kita bahas sunnah-sunnah setelah seseorang itu melaksanakan wudu. Apa sunnah-sunnahnya? Yang pertama, syarbuhu min fadli wudu'i wa rasi izari bih. Disunahkan bagi seseorang tersebut minum sedikit daripada air sisa wudu. Baik, ada sisanya karena pakai keran, ya sudah minum keran sedikit. Sunnah. Karena dalam hadis disebutkan fihi syifa. Dalam kitab Misbahud Dalam disebutkan itu ada hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan, mengajarkan kepada sahabatnya untuk setelah wudu meminum air sedikit daripada sisa wudu tersebut
Kenapa fihi syifa? Di situ ada obat. Itu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sendiri, mau susu obat, kami kan banyak matang, banyak mentah. Musuh itu sehat, penyakit lagi kumanya. Itu pandangan kita. Tapi kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lain. Paham ini? Kemudian apa lagi? Waros izarbih, memercikkan air di sarung kita. Maksudnya gini, ketika seseorang itu habis wudhu, minum sedikit, ambil air, kan basahnya, percikan. Menghindari was-was. Was-was bagaimana? Gini, ketika seseorang itu wudhu, sebelum wudhu, biasanya orang tersebut apa? Kencing terlebih dahulu. Kencing terlebih dahulu. Di mana ketika seseorang itu kencing, kadang itu orang sih apa? Ada yang apa? Ada yang masih ada sisa daripada kencing tersebut, ada yang betul-betul habis. Nah, di antara sunnahnya menghindari daripada was-was supaya betul-betul kita itu bersih daripada najis dan sebagainya. Di sini disunahkan untuk apa? Memercikkan. Hanya sekedar saja. Kelihatan percikan, bukan berarti ambil air gini, ambil air lagi, hanya sampai ke brain, bukan. Cuma sekali saja sudah ambil percikan. Kecil, itu umumnya sunnah, hanya sunnah saja. Ya. Kemudian apa lagi? Doa. Doa ba'dahu, doa setelah wudhu. Mustaqbilan kiblat. Sunnahnya doa itu menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat boleh? Boleh. Misalkan itu ada caranya di belakang. Kita wudhu, habis wudhu doa di sana. Ngadep mana? Ngetan boleh? Boleh nggak apa-apa. Pakai. Sunnahnya ngadep kiblat. Warafi al-yadain, mengangkat kedua tangan. Bihaitsu yura bayadu ibdah, yang mana sampai terlihat ibdah kedua ketiaknya kewek gitu tadi. Ya, sunnahnya mengangkat kedua tangan gini. Coba kalau kita lihat di guru-guru kita, kalau kita lihat di YouTube juga, Bekuman, Hafid, ya, habis dulu bukan gini. Kalau doa ketika sholat, ketika belajar begini, menunjukkan merendahkan. Ketika habis wudhu, ya, mengangkat kedua tangan sampai kelihatan kakinya. Sunnah yang punya. Kalau kita praktekkan, jujur langit gitu ya, itu orang nggak ngerti. Ini harus sunnahnya saja, sunnah. Kemudian doa, apa doanya? Bagaimana yang kita praktekkan ya dalam sehari-hari, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu doa ya, doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Bahkan ya di dalam selembar ini ada saya tuliskan sebuah hadis An Umar ya bin Khattab radhiyallahu anhu ya, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fa yasbil wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah samaniya yadkhulu min ayyiha syaa." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya. Kalau menyempurnakan tentu dia mempraktikkan sunnah-sunnahnya wudu. Kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa sampai akhir ya. Kecuali Allah akan bukakan untuknya 8 pintu langit yang bisa dia masuki dari pintu mana saja. Artinya pintu surga dibukakan baginya. Kemudian dalam riwayat yang lain ditambah Allah menja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-Mu yang rajin bertobat dan menyucikan diri. Itu doa dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun
waj'alni min ibadika sholihin. Kemudian alladzina la khaufun 'alaihim wa lam yahzanun, itu tambahan dari orang-orang soleh, mengandung ditambah. Sama halnya ketika kita berzikir, Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa atubu ilaih. Itu dari kanjeng Nabi. Kita tambah lagi, Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa atubu ilaih. Kemudian apa lagi doanya? Astaghfirullahaladzim li walidayya. Enggak ada dari kanjeng Nabi, enggak ada. Cuma itu diajarkan oleh ulama-ulama kita. Karena doa itu bagus. Astaghfirullahaladzim li walidayya. Memohon aku kepada Allah untuk kedua orang tuaku. Kan bagus. Doa rokok tuane. Wali masyaykhina, kepada guru-guru kami itu mendoakan guru-gurunya. Tidak ada teman dalam hati, tapi kita melakukan semacam itu karena bagus, ya. Dan itu dianjurkan oleh ulama-ulama kita dan guru-guru kita. Kemudian ditambah lagi, man tawadda'a wa qala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi rizqin summa tubi'a bi tabi'in wa lam yaksu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang berwudu kemudian setelah wudu kemudian subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik, maka akan ditulis di lembaran berwarna putih kemudian distempel dan tidak akan hancur sampai hari kiamat. Gunanya kertas tersebut untuk apa? Gini, ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu, Astaghfirullah wa atubu ilaik, mohon ampun kepadamu ya Allah dan aku tobat kepadamu. Orang tersebut dicatat di selembaran kertas putih oleh malaikat dan distempel, dijaga dan tidak akan rusak sampai hari kiamat. Orang tersebut artinya nanti akan dirahmati oleh Allah. Dia akan diakui orang yang tobat kepada Allah. Dia akan diakui orang yang sering memohon ampun kepada Allah dan Allah akan rahmati dirinya dan dirinya akan dimuliakan oleh Allah dengan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa setelah apa? Setelah waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadika sholihin, ditambah subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Itu tambahan. Paham ini kan? Kemudian di sini qiraatus suratul qadar. Saya tambah sedikit aja. Selesai di sini. Menambah surah Al-Qadar. Setelah membaca Allah menjaga wa jalan tawfiq wa jalni min ibadika sholihin, kemudian membaca subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Kemudian tambah lagi apa? Membaca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 3 kali. Wa ayatul kursi 1 kali ayat kursi. Wa qul huwallahu ahad dan Allahu ahad. Paham ini ya? Ternyata sehabis wudu tubuh ternyata. Coba kita kadang habis wudu enggak pegang tangan begini, langsung apa? Kadang enggak begini, habis wudu pokoknya langsung melengos nyale sambil berdoa sambil berjalan. Itu biasanya kita yang mengabarkan. Ternyata ketika kita sudah mempelajari ini, habis wudu ternyata ada tata keramanya, ada doa-doa yang belum kita ketahui, dan itu faedahnya utamanya sangat besar sekali. Paham ini ya? Kemudian istiqbal kiblah, menghadap kiblat sunah-sunahnya. Wal julus, sunahnya wudu longgo. Ya, ada sebagian beberapa masjid itu dibuatkan tempat duduk untuk wudu. Memang sunahnya, karena tadi disebutkan ketika seseorang wudu disunahkan ketika membasuh kaki apa? Dari ujung, bukan dari mata kaki, tapi dari ujung. Paham ya? Kemudian digosok salah-salah. Kalau kaki, kalau tangan kan tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, di sela-sela kiri. Kalau tangan kaki, bagaimana cara menyela-nyelanya? Maaf, jari jempol ini sebelah kiri digosokkan dari jempol kaki sebelah kanan. Jempol kemudian lanjut sampai jempol ini. Pakai ini. Bukan begini Pak, bukan. Tapi Pak pakai jempol saja. Paham ya? Itu sunnahnya. Sunnahnya ketika seseorang berwudu. Kemudian apalagi al-iqtisad bil ma, tidak menggibaskan air. Habis wudu dikibas-kibas ya. Kayak dulu cipat-cipat orang kayak dulu tidak boleh. Kemudian tarun bil ma,
meminta meninggalkan nafsul al-takalam dan tidak disunahkan lagi kita berbicara ketika wudhu. Kadang kita wudhu sambil bicara. Yo, enggak ada aku enggak. Makruh itu hukumnya. Tapi boleh sah-sah saja. Kemudian apalagi sambung terus menerus Allah itu mawajah bilma tidak menampar wajah dengan air. Jadi ketika wudhu langsung di kalau bahasa kasar nih, bahasa bonek ditapuk lo ambil air puas nih, itu punya makruh. Jadi sunahnya ambil air. Bicarakan ketika harus bukan kan banyak kita saksikan orang ketika wudhu itu punya makruh. Paham ini kan? Sudah itu daripada sunah-sunahnya wudhu. Wa istahab wudhu dan disunahkan juga seseorang itu wudhu diiroh dari nom ketika hendak tidur. Sunnah wudhu. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sunnah wudhu, membaca Al-Quran itu tidak harus memiliki wudhu. Dengan saya tidak memegang Al-Quran. Kalau memegang Al-Quran itu wajib. Paham ini? Ini ada Al-Quran terbuka. Saya tidak punya wudhu. Saya baca boleh. Paham ini kan? Tapi sunnahnya berwudhu. Tapi kalau saya pegang, maka wajib memiliki wudhu. Paham ini kan? Kemudian apa lagi sunnah? Wudhu majlisul ilm, menghadiri majlisul ilm, sunnah wudhu, wa dzikir, wiritan, sunnah wudhu, wa ziarah kubur, sunnah wudhu, wa pokoknya atau daiman selalu dalam keadaan suci memiliki wudhu itu hukumnya sunnah. Wa tajdidul wudhu, memperbarui wudhu ketika mau sholat wudhu. Loh kenapa wudhu? Wudhu bukan batal, tidak batal. Kamu memiliki wudhu? Iya. Saya perbarui, cek kata fresh, cek seger. Itu hukumnya sunnah. Walaupun wudhunya tidak batal. Wa kullama ahdasa tawaddu. Setiap kali kita memiliki hadas langsung segera wudhu. Itu hukumnya sunnah. Dan siapa orang yang menjaga wudhu, kebanyakan orang tersebut selamat dari adab kubur dan yang terpenting dia tergolong orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah, yaitu memiliki wudhu. Paham ini ya? Wonten sing pada tangan kok. Ini yang kegiatan sepele tapi gak praktik itu tayamum, Ustaz. Oh iya. Kalau tayamum, jadi keluar dari bab wudhu ya? Iya tadi. Tayamum itu syaratnya lalu berbentuk debu, tidak harus tanah, tapi bubar debu, beleduk, dan debu tersebut suci, bukan wakaf. Caranya bagaimana? Misalkan ini bukan masjid ya, anggap ini bukan masjid. Saya tidak bisa berwudu karena sakit, atau saya mau sholat tidak ada air. Cara untuk sholat kan harus air terlebih dahulu. Sudah. Ini anggap ini bukan masjid. Sudah. Ketika dia tayamum, niatnya bagaimana? Bukan ketika seseorang itu menempelkan tanah ke muka, bukan. Tapi ketika tangan ini kita tempelkan ke tanah. Nah, ketika menempelkan gini, nempel ini diiringi niat dalam hati. Nawa itu tayamum diginikan, cek gak tebel. Kalau misalkan gini langsung enggak apa-apa, enggak kerjaan belum ya. Tapi ketika nawa itu tayamum listibahati fi shalah itu cara bertayamum. Jadi tempelkan di gendrung ya, biar tidak terlalu tebel bentuknya debunya. Terus tempelkan ini. Bukan berarti ini, kan kita tuh bukan dan semacam itu, paham ini ya. Jadi tayamum nawa itu tayamum istibahati shalah itu bahasa Arabnya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, saya niat tayamum untuk dibolehkan
bubar berbentuk debu, bukan tanah, bukan tanah. Debu itu Pak, kalau kita maaf buka karpet, mesti berdebu. Iya. Paham ya? Kemudian kalau kita itu di jalan, tembok, maaf, kadang kita dilihat sudah ada debu. Sudah ada debu, boleh itu kan kita tahu. Tidak harus debu di jalan-jalan di pasir berduanya terus mudah, tidak harus itu. Pokoknya ada debu, meskipun sedikit sah tayamum kita dan gunakan sholat juga sah. Dengan syarat debunya kering. Kalau debunya basah, ya sampai terlempar ke bawah, berantak itu ya. Ya, kayak anak kecil lomba-lomba. Kemudian debu tersebut bukan wakaf. Bagaimana itu? Ini masjid. Masjid dibuka. Habis itu ada angin bawa debu. Debu masuk ke masjid. Paham ini kan? Maka debu tersebut statusnya menjadi wakaf. Kemudian kita tayamum pakai debu yang ada di masjid. Boleh? Tidak boleh. Kan hukumnya haram. Wakaf tuh kan di fungsi bawa angin. Iya, masuk ke masjid itu jangan hukum. Paham ini kan? Nah, itu bukan. Nah, itu tayamum sedikit sholat. Ketika tangan digedruk mulai, habis itu apa? Tangan kanan. Yang ini, yang telapak dibuka ini, dibalik, ini ditempelkan. Nah, ini ditempelkan. Ya, atau gini, ada yang melewatkan dari pergelangan, ada yang dari ini. Ditempelkan, set. Ketika sampai sini, kan gini ya, set. Ketika sampai sini, ini begini kan, ditempelkan. Nah, jempol masih belum nempel. Diputar, nah, ketika sudah sudah diputar, jempol ini ditempelkan. Paham ya? Jadi ketika musab tangan, jadi misalnya debu, nama itu tayamum bersunnah. Di situ ini kan lagi, sudah lepas ya, jempol ketemu jempol. Nah, satunya ini kan masih ada debu. Bukan berarti gini, ambil debu dirontokkan kemudian gini, kemudian gila enggak sekali kok. Paham ya? Dan tidak disunahkan 3 kali. Tidak disunahkan. Paham ya? Kalau wudu sunnah 3 kali. Kalau tayamum itu berlaku hanya untuk 1 kali ibadah. Contoh sholat, kita mau sholat, ya sudah setiap sholat tayamum. Kalau wudu, selama wudu itu tidak batal, bisa digunakan untuk beberapa hari. Paham ini? Tayamum itu untuk sholat. Kalau untuk baca Quran, nah itu tayamum dikira Quran saja tayamum untuk dibolehkan baca Quran. Walaupun baca Quran 24 jam boleh, boleh, selama tidak batal. Tapi kalau untuk sholat, setiap sholat tayamum. Paham ini? Kuatan paling untuk yang tadi istinsak ya. Kan nyedot air sampai ke pangkal ini. Itu kalau sudah biasa dilakukan, saya pernah mendengar seorang ustadz menyampaikan kalau pas puasa seandainya kita melakukan itu sampai ke situ, itu tidak batal. Tidak batal ya? Iya batal ya. Keliru saya. Jadi kalau disangatkan, karena apa? Pangkal hudul atau faisal kan termasuk batin. Termasuk batin. Kalau yang tidak bisa digoyang itu termasuk dohir. Di mana antaranya Imam Nawawi kalau tidak salah. Ketika wudu, ini maaf di bawah hidung yang bisa digerak-gerakan itu termasuk dohir dan itu wajib terkena air. Wajib loh. Kalau kita wudu begitu, ini tidak kita basuh di bawah hidung yang lubang dan bisa digerakkan ini tidak dibasuh, maka membasuh wajah dianggap tidak sah.
Sampai selesai dianggap tidak sah. Ketika sholat apakah dikatakan sah? Tidak sah. Makanya sunnah ketika wudhu ini wajib apa? Basah. Atas sebagian ulama dan Nabi Nawawi berdasarkan. Ya. Jadi bagaimana kita pakai istinsa? Kami ini. Jadi ketika wudhu sambil tidur boleh itu saja. Ya. Atau pakai air diusapin. Boleh saja. Tapi kalau di sana dia dalam keadaan wudhu, dalam keadaan puasa, batal puasanya. Wudhunya tidak batal, puasanya yang batal. Jadi macam itu. Kalau tidak puasa, sunnah disayangkan. Sekali lagi, lekuat. Iya, lekuat. Karena biasanya kalau tidak, pertama kan besok langsung ngeluh itu hanya sesaat saja. Setelahnya itu enteng. Semua apa yang diajarkan kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya, cuma kita sendiri yang kurang ngerti, kurang mendalami daripada ucapan apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Jadi menyambung itu tadi, saya sudah mengamalkan ya puluhan tahun lah ya. Itu kotoran di hidung itu otomatis keluar. Kita di wastafel itu kelihatan selalu keluar. Satu yang kedua, ternyata jauh dari itu, jarang sekali itu. Betul, iya betul. Jadi memang mungkin yang disampaikan Rasulullah itu memang itulah yang beliau menjaga kesehatan. Gampangannya gini, ada orang kan biasanya orang mumet ini ya, kalau kami mumet, di sini mungkin itu banyak debu-debu, koral, koral dimasukkan ke mulut apa gitu? Itu kan benar. Nah itulah antara gora ala kan yang pilih istri sami. Paham ya? Ya, untuk balik, untuk tidak ragu-ragu sebaiknya kalau puasa tanpa umur, tanpa bisa bagaimana? Boleh saja. Kalau wudhu sunnah. Ya, karena sunnah, hanya sunnah saja. Kalau misalkan kita wudhu ya baik, kita dalam keadaan puasa, kalau berkumur biasa, misalkan mau berkumur, hanya membuat mulut rotok fresh lah. Yang penting tidak apa? Berkurang. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau hanya sekedar tidak apa-apa. Paham ini? Kemudian ambil sedikit air, disambar gini. Ini tidak batal, karena dohir. Tapi tadi dimasukkan di lempok, dua jari set dan jeruk, batal. Karena dalam puasa kan tidak boleh benda masuk ke salah satu rongga ya yang berlubang seperti ini, kemudian telinga, poso-poso, urut kuping mata, kan ada. Paham ya teman-teman? Sabun, mudah-mudahan kajian kita dirahmati oleh Allah SWT, diridhoi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kajian kita ini betul-betul berfaedah, bermanfaat untuk kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat dengan barakah Allah mubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan langkah kita, gerak-gerik kita nanti di bulan suci Ramadan, memperbanyak amal ibadah kepada Allah SWT. Yang terpenting mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadirin al-Fatihah. Mudah-mudahan sedikit yang bermanfaat. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.